Bu, maaf Bu, saya mau antar pesanan dari Bu Suminar, nasi box. Ibunya gitu teh. Pas kita masuk tuh teh, duh maaf ya teh, udah kayak bau busuk campur bau bangkai tapi bau amis gitu. Gak kayak dari meja tuh ngegelinding teh, kayak kelapa gitu. Oke. Debuk, Karena gitu. gelap kan hampir 6:30. Pas mau jalan, ini apaan ya kata Mas Agus. Ini di kaki gue apa nggak tahu, diginiin nih sama Mas Agus pakai kaki ke depan. Sakit, udah ampun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha, daramang, alhamdulillah. Hai, terima kasih semuanya yang sudah selalu support channel Ria Puspita Official, buat kritikannya, buat semua saran kalian, dan buat kalian yang ingin jadi narasumber aku atau mau ya ceritanya aku sampaikan, aku yang ceritain karena inisial kalian tidak mau dipublish, boleh. Apalagi kalian yang mau nanya, mau konsultasi, datang ke rumah Teria, ketemu Teria, wah ini kayak gini nih banyak banget gitu. Nah, boleh langsung WA ke admin Ririn dan WA ke admin Sasi. Jadi buat kalian semuanya nggak perlu lagi cari di mana nih. Langsung di screenshot dulu, terus kalian chat mereka berdua. Mau konsultasi, penanganan, ketemu, jadi narasumber ini nanti dihubungin sama mereka balik. Dan kalau belum dihubungi kembali atau belum dibalas, tunggu ya. Oke, kali ini kita dapat lagi kedatangan bintang tamu yang apa ya? Ceritanya gurih lah pokoknya. Assalamualaikum, halo Teh Rini. Iya Teria. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat ya. Udah kurusan sepertinya. Ngebatin teh. Aduh, ulah nyeri hati ngebatin atuh. Oke Teh Rini, gimana kabarnya di rumah, pada sehat? Alhamdulillah. Intensitas. Lagi musim sakit teh Oh, karena saya kira cuacanya kan. intensitas makhluk halus. Waduh, jangan dibilang itu. Gimana hari ini mau cerita soal hal mistis apa lagi? Iya, masih di order fiktif teh. Saya kan kerja catering tuh dari 2011 sampai terakhir 2018 Teria ya. Jadi kayak kalau catering gini kan nggak yang bisa tiap hari teh, istilahnya buat sampingan aja. Tapi dari 8 tahun atau ya 8 tahun kerja itu, 7 tahun kerja itu ada beberapa kali lah istilahnya order fiktif yang emang yang pesennya bukan orang gitu teh. Salah satunya nanti ada dokumentasinya yang terakhir. Berawal dari cerita kamu tahun kapan itu orderan fiktifnya? Order fiktif yang pertama di 2011 yang waktu itu di Menara Sida. Nah ini yang kedua kali nih saya alamin di tahun 2013 akhir. Jadi waktu itu sempat ada yang order nih kayak nasi box gitu. Masih di cateringnya Bu Haji yang sama. Setelah itu ini katanya karena orderannya kan katanya cuman sedikit ya, katanya cuman ada 40 kotak, nanti anterin aja katanya gitu. Oh iya Bu, ntar biasa diantar. Jadi saya dibonceng teh. Jadi belakangnya kan ada kayak apa tuh kayak keranjang plastik itu buat naro-naro box gitu. Akhirnya saya antar nih teh ke tempatnya nih. Begitu saya antar ke situ, ditanyakan, ini alamatnya benar nggak ya? Kayaknya sih alamatnya ini. Sempat saya tanya tuh teh sama security nih. Pak maaf Pak, tanya alamat ini Pak. Iya itu masuk, ntar rumahnya ada di sebelah kanan katanya. Oh kalau ini perumahan? Iya, perumahan di daerah Jakarta Pusat teh. Adanya di sebelah kanan katanya gitu. Saya nggak spill nama perumahannya karena nggak enak, takutnya keluarganya ada yang nonton kan ya.
Nah pas udah gitu saya ikutin nih, saya balik lagi. Ini kok tempatnya ini nggak salah, nomornya sama, RT-nya sama, RW-nya sama. Saya bilang, loh kok tapi rumahnya begini ya, saya bilang gitu kan. Coba salah, coba telepon Bu Hajinya. Assalamualaikum Bu Haji. Iya kenapa Rin, katanya. Ini alamatnya bener nggak ya Bu ya? Apa mungkin patokannya ini tapi rumahnya sebelah-sebelahnya kali ya? Coba aja tanya, ini namanya saya samarin ya teh ya. Coba aja tanya Bu Suminar, katanya gitu kan. Oh ya udah deh, ntar coba saya tanyain gitu kan. Kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah abis asaran lah teh. Karena kan dia bilang katanya mau dipakainya abis maghrib gitu kan. Saya tanya tuh, pas kebetulan ada orang lewat. Pak maaf Pak, ini alamatnya ini kan ya? Oh iya betul teh rumah ini. Kalau tempatnya Bu Suminar yang mana ya Pak? Takutnya rumah ini patokannya doang. Saya bilang takutnya rumahnya samping ini apa samping ini gitu. Soalnya ini ada yang pesan order di catering saya, alamatnya ini Pak. Kata si bapak itu, coba Mbak udah cek, udah tanya lagi sama bosnya. Takutnya salah orang katanya. Udah kok Pak. Coba cek dulu Mbak katanya. Enggak benar Pak. Terus nggak lama dari dalam rumah itu teh kayak ada suara srek gitu, kayak ada suara jendela, gimana sih jendela di hordeng dibuka gitu. Si bapak itu nengok ke situ langsung, teh maaf ya saya tinggal dulu ya, kok teh pergi si bapaknya. Ya si bapak gimana sih ngasih tahu tapi nggak semuanya dikasih tahu kan, jadi kita bingung. Nanya ke siapa lagi ya teh ya, masa sih mau balik lagi ke sana gitu. Terus kalau misalkan kita di sini juga mau sampai kapan? Kebetulan ada nih bapak-bapak lewat pakai motor teh. Ternyata bapak-bapak itu Pak RT di situ teh. Udah gitu, Pak maaf Pak numpang tanya rumahnya Bu Suminar, nomor sekian, RT sekian, RW sekian di mana ya? Ini Mbak. Mbak siapa ya? Ada kepentingan apa ya? Enggak, saya mau nganterin ini Pak, pesanan nasi box dari catering saya bilang gitu kan. Yang pesennya siapa ya? Wah kalau itu saya lupa nanya lagi sama bos saya gitu. Yang jelas alamatnya ini Pak. Rumah ini perasaan saya udah lama nggak ditengok-tengokin, apa mau ada acara kali ya? Tapi kok nggak bilang dulu sama saya katanya. Wah kalau itu saya nggak tahu deh Pak. Jadi gimana ya Pak enaknya? Mau saya taruh di sini nggak ada orang, saya bilang kan. Saya bawa lagi, ntar saya dimarahin, ntar baru nyampe saya ditelepon lagi. Yaudah gini aja Mbak titip aja dulu di pos katanya, pos security. Ya terus nanti kalau misalkan yang punyanya nanya, pasti kan nanti telepon bilang aja barangnya di sana. Oh tapi saya nggak enak juga, kayaknya nggak ada etikanya banget gitu kan. Yaudah kalau Mbak mau tunggu aja, karena terus terang si ibu yang Mbak maksud itu emang udah nggak ada katanya gitu. Saya pikir kan udah nggak ada di situ, saya kirain mah. Ya udah saya tungguin nih. Jadi gimana nih Rin? Kata Mas Agus nih, mau ditaruh di pos security apa kita tungguin aja deh dulu di sini, saya bilang. Nah, si bapak itu pergi, jarak 6 menit 7 menitan tuh teh buka pintu dari dalam. Nah itu dia orangnya. Assalamualaikum Bu, ada ibu-ibu kok, umur kira-kira 61 apa 64an gitu kayaknya. Ibu-ibu tua tuh keluar pakai daster, udah ubanan teh. Cuman gini doang, Bu, maaf Bu, saya mau antar pesanan dari Bu Suminar, nasi box. Ibunya gitu teh. Saya buka ya Bu ya. Buka tuh karena kan si pagarnya itu kayak udah karatan teh. Mas, bukanya berat nih Mas, tolongin kek. Jadi kita buka berdua nih. Itu pun nggak semuanya teh, kita masuk masih mepet-mepet gitu kan. Pas udah saya masuk, Bu, ini taruh di mana ya? Dia minggir tuh teh. Itu teh pas masuk, ini nggak salah, rumah debu semua, saya bilang. Sampai udah ada kayak bekas apa sih kalau kata orang Sunda mah lamat lancah teh. Iya, ada sarang laba-labanya. Tapi itu penglihatan kamu aja atau Mas Agus juga ngeliat? Berdua kita lihat. Cuman kan saya mau ngomong nggak enak ya, ada si ibunya. Mas Agus kan bantuin bawa kan, karena waktu itu kan kita bawa 4 tentengan kan. Ini taruh di mana Bu?
Nah, dia nunjuk ke meja makan nih. Jadi posisinya tuh begitu masuk halaman ada teras dikit, masuk ruang tamu sebelah kirinya tuh ada 2 kamar teh. Ada 2 kamar, ruang tamu cuma disekat bupet. Sininya langsung ruang makan, meja makan gede, ada kayak kitchen set gitu tapi yang jadul itu teh. Sebelah kirinya itu kamar mandi. Pas kita masuk tuh teh, maaf ya teh, udah kayak bau busuk campur bau bangkai tapi bau amis gitu. Saya bilang dalam hati saya, di rumah si ibunya dagang apa ya kok baunya kayak gini, saya bilang kan. Saya taruh, rumah tuh gelap teh. Taruh sini bu, kata dia gitu. Saya tengok nih ke situ. Di kamar mandinya tuh, kan kamar mandinya tuh kayak dari setengahnya keramik itu tuh ada kayak bekas cipratan apa gitu, kayak ngucur gitu, tapi udah agak hitam gitu. Oh, ini pasti si ibunya tuh dagang ayam apa daging kali, saya pikir gitu kan. Keluar nih saya, ada jatuh nih baskom, ngegelinding pas saya mau keluar nih, ngegelinding dari kamar tengah nih. Astagfirullahaladzim, tengkurap tuh baskom di situ. Bu, maaf ya bu. Dia cuma ngeliatin, terus masuk ke kamar depan. Nah loh, ini kan belum dibayar, digituin kan. Tungguin aja ya mas di sini. Mungkin si ibunya masuk kamar mau ngambil duit kali, saya pikir gitu kan. Tunggu nih kita di depan. Jangan di dalam, takutnya ada barang hilang dia lupa, kita yang disalahin katanya. Udah nunggu di teras nih depan pintu teh. Kok si ibunya nggak balik-balik lagi? Masuk kamar teh, padahal kamarnya nggak seberapa gede teh. Nah, kita masuk, bu, ibu, assalamualaikum, bu. Nggak ada nyawa, penasaran. Kita lihat yuk ke kamar, takutnya si ibunya kenapa-napa, namanya udah usia. Kita intip nih, ih mas nggak ada. Oh di kamar itu nggak ada ibunya? Nggak ada. Lah gimana bisa nggak ada? Emang keluar dari mana katanya? Dari sebelahnya juga, jadi ini rumahnya yang kita masukin ini rada nonjol. Nah sebelahnya juga ada bangunan rumah teh, tapi kayaknya itu nggak ada akses pintu keluar situ teh. Kok nggak ada? Lah keluar lewat mana, kan dari tadi kita di depan pintu katanya. Masa iya lewat jendela? Nggak ada. Nah nggak lama pas kita mau balikin badan keluar nih, ada kan jadi pintu kamar sebelah sini kan tembok nih, ada bupet teh. Nah si laci pertama bupet tuh ngegeser. Ih, lacinya nggak buka sendiri mas. Ah mas aja yang nungguin di situ, saya takut digituin. Ya nggak setia kawan lu ninggalin katanya gitu. Ah sama gue juga takut katanya. Itu tuh di kamar itu tuh bener-bener bau banget, bau amis. Bau banget. Bau banget. Bau nenek-nenek campur bau amis, gimana sih bau apa campur bau amis? Ya sih bu, akhirnya kita duduk teh di teras nih begini aja berduaan. Ya, si ibu yang kemana ya? Kita mau masuk ke kamar satunya lagi nggak sopan. Nanti kalau ada apa-apa kita kesalahan. Karena udah maghrib kan berarti udah gelap. Tuh, sampai lampu gelap aja kok kagak dinyalain ya. Berarti ini si ibu kayaknya nggak ada deh. Coba yuk kita ke dalam, orang nggak kelihatan keluarnya katanya. Masanya kita diri depan pintu teh. Kalau keluar kan pasti kelihatan. Iya. Ibu, assalamualaikum, ibu. Itu tuh pas udah maghrib hawanya tuh udah beda banget teh. Benar-benar bukan dingin gimana, anyep gitu teh. Ibu, kok nggak ada ya? Coba lihat. Dilihat ke dalam nggak ada. Coba ke masuk lagi, bu, sampai ke dapur, sampai ke belakang. Nggak tahu pas udah gitu ada yang ngegelinding tuh teh. Dari arah dapur tuh. Ih, apaan itu, kaget mas? Coba lihat, orderan jatuh kali. Enggak, mas aja yang lihat. Tadi enggak, apaan itu tadi ya? Bunyi gelindingnya gimana? Nggak kayak dari meja tuh ngegelinding teh, kayak kelapa gitu. Oke. Debuk, gluduk, Karena gluduk, gelap kan, hampir 6:30. Pas mau jalan, ih ini apaan ya, katanya, kata Mas Agus. Ini di kaki gue apa, nggak tahu. Diginiin nih sama Mas Agus pakai kaki ke depan. Kepala teh. Mukanya Nggak kelihatan, orang udah darah semua. Lari itu kita berdua kabur teh. langsung keluar. Iya langsung keluar, kita langsung ke pos satpam. Kepala. Udah gitu, orang kita lihat berdua di pos satpam. Pak, permisi pak.
oh iya dari mana ya mas, katanya. Kenapa mas, ada apaan, katanya. Di totok ya, maksudnya tuh kayak di begal HP-nya atau apa gitu, dipalak. Enggak mas, saya boleh numpang istirahat bentar ya. Ya Allah, udah keringat dingin teh kita berdua teh. Ya Allah, perasaan dulu kita pernah gini, kok masa gini lagi, katanya. Coba tanya deh mas, ini gimana nih masalahnya Bu Haji, kan ini belum dibayar, kok nggak dibayar masa kita nombokin, digituin kan. Ngomong nih, nanya teh kita kayak ke apa, ke satpam ini yang jaga. Pak maaf pak, tadi saya kan anterin orderan nih nasi kotak 40 nasi nih ke rumah yang ada di situ tuh pak, rumahnya Bu Suminar. Hah, siapa yang pesen teh, katanya. Itu dia, itu kalau yang pesen siapanya mah itu mah urusan bos saya tugasnya cuma disuruh nganter sama nungguin duitnya karena dia belum bayar, digituin. Nah terus iya, saya sempat tanya sama 2 orang. Yang pertama saya tanya, katanya dia tahu Bu Suminar, tapi pas saya tanya lagi dia langsung kabur. Yang kedua katanya itu Pak RT, tapi kata Pak RT Bu Suminar udah nggak ada di sini. Nah saya bingung nih Pak, orderannya mah udah saya anterin, maksudnya udah saya taruh di dalam Pak, di ruang makan, kok bisa kebuka? Tadi tuh saya tuh sempat nanyain, saya bingung mau nanya sama siapa lagi. Dari jarak dari rumah itu ke pos bapak kan lumayan jauh pak, kalau saya jalan bolak-balik kan capek juga, saya gituin kan teh. Nah udah gitu adalah 6-7 menitan saya nunggu di luar, ternyata tuh ada ibu-ibu pak bukain pintu. Ternyata yaitu Ibu Suminar yang pesan cateringan kita, digituin. Ah mbak yang benar, katanya. Teteh yang benar. Iya benar mas, ditanya aja nih teman saya kalau saya bohong. Iya pak, ibu-ibu, katanya, pakai daster, katanya, terus ubanan gitu. Hah? Terus? Iya. Saya tanya nih, Bu, ini pesanannya dia cuman gini, tapi nggak ngomong sama sekali. Pesannya taruh di mana? Dia cuma nunjuk gini, katanya. Mukanya yang datar-datar aja, saya pikir namanya udah usia kan, katanya. Tapi terakhir tuh pas udah kita simpan, si ibunya masuk ke kamar depan, nggak keluar lagi, padahal kita nunggu di depan pintu. Emang itu ada pintu belakang ya pak? Nggak ada, katanya. Terus ya itu dia nggak keluar lagi. Udah rumahnya, maaf ya pak, itu ibu itu jualan apa sih pak, kok rumahnya bau begitu? Bau gimana mas maksudnya? Kayak bau bangkai campur bau amis gitu. Ya kalau bau apok mah namanya juga yang tinggalnya nenek-nenek sama anaknya yang kena gangguan jiwa, katanya. Tapi kalau misalkan kayak bau amis sama bau bangkai mah emang teteh sama masnya nggak tahu? Enggak pak, yang jadi masalah nih pak, ibu itu belum bayar pak. Saya kan cuman kerja pak sama Bu Haji, jadi takutnya saya suruh nombokin. Masa iya orderannya saya bawa lagi? Mbak, kalau misalkan masalah di situ udah mendingan diikhlasin aja. Wah tapi saya takut diomelin, nanti saya ngomong sama Bu Hajinya, kalau nggak mau diikhlasin ambil lagi aja. Enggak, saya nggak berani. Udah mendingan saya bilang ambil lagi aja, nggak bakal ada yang makan di situ. Ada siapa, itu rumah kosong. Ya sih, kayaknya sih rumahnya udah nggak, memang udah kosong mbak, itu dari 2013 katanya. Saat itu tahun? Ya itu masih 2013 sampai akhir. Ini 2013 pak, kemarin pertengahan kalau nggak salah Juli apa bulan apa gitu, apa Maret gitu kan. Nah udah gitu yaudah kalau mbak emang gak mau itu, yuk saya antar, bawa lagi aja nasi pesanannya. Karena kan saking takutnya teh, saya takut disuruh nalangin. Akhirnya tuh 2 security yang jaga di pos nemenin kita nih, jadi berempat ke dalam. Begitu buka gerbang nih udah kebuka, iya tadi orang disuruh buka sama si ibu itu, katanya. Padahal ini tadinya digembok loh, katanya. Tuh rantainya masih nyangkut. Nggak tahu pak, orang saya kesini udah kayak gini. Oh ya udah. Naik nih, baru naik pintu. Padahal tadi pintunya kebuka teh. Astagfirullahaladzim, semua pada kaget teh, berempat. Mak, misi ya mak. Siapa yang ngomong itu? Security. Oh security. Mak, misi ya mak. Ini kasihan orang baru, dia kan cuma kerja sama orang. Jadi mau diambil lagi ya mak makanannya. Masuklah nih, kita buka pintu nih pelan-pelan. Langsung pada nutup hidung gini teh. Ambil, enggak saya nggak berani. Akhirnya bapak security itu tuh sama Mas Agus berdua yang ngambil. Udah yang masuk, tutup lagi nih, saya kunci aja ya, katanya dikunci. Terus keluar, udah gitu yuk kita ke pos aja.
dah nih mbak minum dulu nih air hangat. Mbaknya sampai pucet gitu, iya pak sampai pada dingin tangan saya, tadi kita ngelihat kepala pak ngegelinding kayaknya dari kamar tengah deh atau dari meja, nggak tahu deh, pokoknya pas nyampe kamar tengah tuh kepala ngegelinding. Mbak, ini saya kasih tahu ya, rumah yang tadi mbak datangin itu pernah terjadi mutilasi. Mutilasi? Iya. Siapa yang dimutilasi? Jadi ibunya dimutilasi sama anaknya. Hah? Kepalanya dimasukin ke panci atau ke baskom gitu. Terus? Jadi anaknya ini punya gangguan jiwa teh. Cewek cowok anaknya? Cowok. Oke. Padahal si anak cowok ini karena emang ada kekurangan kan, jadi paling disayang banget sama ibunya gitu. Jadi awal mulanya gangguan jiwa itu kata bapak security itu, jadi si anak ini tadinya normal teh. Nah, karena dia merasa anak laki-laki satu-satunya yang kesisa tinggal dia nih, yang belum nikah, yang lainnya kan kakak-kakaknya udah nikah, udah enak teh kerjanya, ada yang jadi pelayaran, ada yang kerja dapetin suaminya TNI, terus pindah keluar kota ngikutin suaminya gitu. Enak kan. lah hidupnya. Udah enak, tinggal dia doang nih. Dia mikirnya gini, nih emak gue cuma tinggal sama gue doang, kalau bukan gue yang jagain siapa. Ini sebetulnya anak ini baik banget teh, berbakti banget sama orang tua ini. Sampai akhirnya waktu itu lagi kerja enak-enaknya itu sempat dipecat secara sepihak gitu loh. Jadi dari situ dia mulai stres, depresi lah. iya. Tambah lagi pas dipecat itu pas benar dia mau nikah, akhirnya pas tahu dia dipecat sama calonnya ditinggalin, ya udah jadi kayak gitu. Jadi stres. Terus kejadian itu gimana? Kalau diajak ngomong sama orang mah nggak bisa, kecuali sama ibunya doang. Nah terus katanya pas di malam itu tuh biasanya kan kalau sore-sore suka nyariin anaknya ini nih, kadang suka nyari-nyari, nanya-nanya ke security, ini udah seminggu nggak kelihatan. Biasanya suka ada ke warung kan, obat nyamuk atau apa, ini nggak kelihatan teh. Nanya lah nih sama anak yang ODGJ ini, mak lu kemana, kok nggak pernah kelihatan? Mati. Dia nyautin gitu. Pikir orang-orang mah namanya juga anak ODGJ ya, gila nih anak nih, mamanya kualat lu. Ternyata ini mau mati beneran teh. Itu baru ketahuan itu pas kakaknya yang cowok nih yang pelayaran tuh telepon ke dia teh. Kakaknya yang cowok telepon ke dia nanyain, pengen ngomong sama ibunya. Jadi pas kakaknya mau ke Jakarta, kebetulan kan ada tugas di Jakarta, mau mampir nengokin ibunya, dihalang-halangin nih sama anak ODGJ ini, jangan, ibu lagi istirahat apalah gitu. Makin penasaran kan. Begitu pas datang ke situ, taunya itu rumah udah bau bangga banget teh. Ibunya udah dipotong-potong teh. Terus diapain badan ibunya? Dimutilasi. Jadi kayak kepalanya itu ditaruh di panci apa di baskom gitu. Nah bagian tangannya tuh sama apanya tuh ditaruh di meja yang tempat saya naruh makanan teh. Meja makan itu disusun. Nah terus di bagian dapur eksekusinya di situ, di yang kamar mandi yang saya bilang ada bekas darahnya itu. Dan sampai sekarang katanya sih itu nggak hilang yang bekas darahnya itu. Meskipun jadi ada tumpukan kayak waktu itu ada tumpukan kayak karung sama plastik, ternyata itu sebagian daging yang udah disesetin sama dalamannya. Bahkan itu daging sempat dimasak juga katanya. Itu kan sempat masuk berita, ntar saya kirim deh ituan. Dimakan sama dia? Iya. Ya udah. Nah udah gitu baru tuh ketahuan kan, ditanya ibu di mana, dikubur di mana katanya. Pokoknya dikubur, nggak dikasih tahu. Taunya pas ke itu ngeliat ini tulang apa, ini daging apa. Barulah kan namanya udah gaji gitu nggak bisa dihukum teh. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Masih hidup anaknya? Sekarang nggak tahu deh, soalnya waktu terakhir itu umurnya 34 tahun. Saat kamu tahu berita itu? 2013. Nah pas udah gitu, ya terus gimana? Terus ya itu mungkin kepalanya tuh iya emang ditaruh di baskom hijau yang saya bilang tengkurap. Yang kamu bilang gelinding terus jatuhnya tengkurap nah, gitu. Sebagian jari-jari tangannya itu ditaruh di rak bupet yang laci. Yang kamu bilang ngebuka itu. Dan dari yang menurut keterangan Bapak security itu, yang pas abis ketahuan nih, sebelum ketahuan mah nggak ada kejadian apa-apa teh. Pas yang abis ketahuan bahwa di situ ada tempat mutilasi kan sempat dikasih polis lain tuh.
itu sampai 40 hari apa 1 bulan gitu. Itu banyak teh warga yang lewat tuh ngelihat Ibu Suminar itu ada di depan rumahnya itu. Percis yang saya temuin di pintu begini. Tapi nggak pernah ada yang minta tolong atau nangis, nggak? Enggak, paling nanyain kayak ke security kan biasanya suka ada yang ngeronda tuh pas keliling. Pak, lihat anak saya nggak? Dari tadi main nggak pulang-pulang ya? Bu, anaknya yang bunuh ibu gitu. Anaknya terus yang dipikirin. Karena memang anaknya tuh belum nikah-nikah saking mikirin ibunya. Nah, udah gitu, waduh saya pikir, wah ini kejadiannya walaupun hantunya satu kok lebih parah dari yang kemarin ya Mas ya, tahun-tahun waktu itu ya. Kita pulang aja deh, udah gak usah ditanya lagi, serem ntar gue gak bisa tidur katanya. Naik kan nih, susun lagi nih di box belakang. Pas begitu naik, ih Mas, belakang kayaknya berat ya. Makanya jangan gendut-gendut katanya. Langsing nih, semampai, semeter tersampai, saya bilang gitu. Enggak, ini serius Mas, berat ini dulu di belakang. Udah kayak ada yang naruh barang berat gitu. Dilihat, gak ada apa-apa. Kan belok begini, pas mau diginiin, ngelihat dari spion teh. Itu apa? Rini lihat. Terus lihat, ternyata si ibu itu duduk di belakang teh. Mau ikut dia jualan. Terus kita berhenti pada turun kan? Berhenti. Turun kan? Pak. Itu yang Bapak omongin itu ternyata benar Pak. Ibu itu tadi saya lihat di kaca spion ada di belakang dia nih katanya. Emang kadang sering begitu, apalagi kalau misalkan ada yang lewat situ, lewat depan rumah itu teh. Misalkan dia nggak boncengan nih bawa motor sendiri, emang suka duduk di situ di belakang motor. Makanya kan kata spiritnya, Mak, udah ya nih kasihan mau pulang. Udah jangan direcokin lagi ya. Ntar dibawain kopi deh ke sono. Udah naik gitu. Baca doa dulu. Awas salah lu makan suka baca doa, taunya doa makan doang. Enggak lah kata dia. Udah tuh pulang tuh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Udah. Bu Haji, tuh makanannya saya bawa pulang lagi. Loh kok dibawa pulang, orangnya nggak ada? Ya emang udah nggak ada Bu Haji. Gimana sih pesan tapi katanya nggak diambil? Kan nggak diambil, maksudnya nggak ada tuh bukan orang yang nggak ada di tempat, orangnya udah mati. Serius? Haji nggak percayaan. Ayo kalau nggak percaya yuk kita ke sono. Ya Bu, saya nendang kepalanya ngegelinding. Ada aja katanya. Dulu pernah begini, masa sekarang begini lagi? Yang mana kita tahu Bu Haji, digituin kan. Coba telepon, yang telepon Bu Haji siapa? Begitu. Telepon nih. Nomornya tidak terdaftar, teh. Padahal dia kontek-kontekan tadinya. Cuma bedanya ini belum di TF, kalau itu udah. Ini mah belum dibayar, teh. Akhirnya ya terus gimana dong? Ya terserah Bu Haji. Masa mau dijual ke warteg udah dibokin gini kan nggak mungkin. Ya udahlah bagi-bagiin aja. Setahu saya masakan Bu Haji itu enak, teh. Nah begitu dibagi-bagiin tuh ini bawa tuh 3 tuh kan buat anak sama mak lu tuh katanya. Makasih ya Bu Haji. Nyomot dikit kata Mas Agus gitu iseng. Kok nggak ada rasanya ya? Nggak ada rasanya. Orang enggak enak tadi udah dicobain. Cobain kalau nggak percaya. Enggak. Coba nih pakai punya saya aja. Iya Bu Haji kok nggak ada rasanya ya? Itu masakannya anyep. Sarinya udah dimakan sama dia. Tahu juga deh teh. Karena udah cukup lama juga kan itu didiemin di meja makan kan. Dari terang sampai gelap. Nah pas udah gitu, udah deh nih pulang. Nah pas pulang, kita ke rumah masing-masing. Salahnya kalau kata orang tua kan katanya kalau habis ketemu gitu-gitu suruh langsung ganti bajunya, mandi gitu bersih ya. Ini enggak teh, karena udah kepalang capek kan masak dari pagi, cuman buka jaket, taruh, udah gitu udah tiduran nih. Pas tiduran, anak nih ada kan anak yang kecil nih umur 6 tahun kalau nggak salah. Mama tuh dicariin sama siapa? Sama nenek. Nenek siapa? Tuh depan tuh katanya. Siapa sih? Aduh ada aja baru juga rebahan saya bilang gitu kan. Pas ke depan. Mana nggak ada? Karena ini kan pintu kontrakan saya sebelah sininya kaca mantul kan teh.
Mana nggak ada, emang saya lihat gini nggak ada. Begitu saya mau masuk ke dalam, saya nengok ke kaca, ibu itu ada di depan pintu teh, tapi adanya di kaca kelihatannya. Mau tahu nggak kenapa? Enggak. Nasinya dibawa pulang lagi, dia Iya lapar. kali ya. Belum selesai nyuap. Kasian juga ya, abis gimana daripada saya suruh nombokin teh nggak ada duit. Tapi kamu ngeliatnya di kaca. Iya, tapi kalau ngeliat begini nggak ada teh. Apa yang dia ucapin atau kamu lihat? Udah dia cuma itu, ingat banget giginya nggak ada. Ompong. Iya, walaupun nggak ompong semua gitu. Tapi senyumnya tuh kayak gitu. Ya Allah, tutup lagi. Udah masuk. Saya bilang gitu kan. Masuk. Yalah, nenek, tadi kata si bapak katanya udah nggak bakal ngikut, ngapa nggak nyampe ke rumah gitu kan. Udah jangan main lagi ya, jangan main keluar ya, serem juga ada nenek gitu. Enggak kok, nenek itu ngasih aku duit. Nih duitnya katanya. Duit apa ini? Ini bukan duit, ini daun nangka digituin duit. Saya ingat depan rumah dia emang ada pohon nangka teh. Di depan pas kamu masuk garasi itu pohon nangka? Enggak, seberangnya. Oh. Jadi ini kan pagar. Nah, depannya pagar. Bang. Orang aku mau jajan. Ini daun deh, bukan uang. Kalau yang anak saya lihat katanya ke uang. Kamu yang lihat daun nangka? Orang ibu saya juga, almarhumah ibu saya bilang itu daun. Udah gitu, udah nih. Besoknya nih, mau ke Bu Haji nih. Biasa kerja kan, karena emang setiap hari malam Jumat itu pasti ada aja pesanan teh buat kayak ke masjid atau apa gitu. Pas saya ke situ, ketemu lah nih Mas Agus. Rin, apa security itu parah dah. Emang kenapa? Kemarin kan dia bilang ya, katanya si ibunya katanya nggak bakal ikut kita. Hah? Terus padahal baru saya mau cerita teh. Anak gue sampai sakit taurin sekarang di rumah katanya. Kenapa emang? Takut sama nenek-nenek itu, ngelihat nenek-nenek tapi kepalanya doang. Terus sampai seminggu teh sakit. Udah Mas dibawa Agus, ke puskesmas. Mas Agus nendang pala lagi. Iya, yang nendang dia lagi. Itu anaknya sakit sawan teh. Terus sembuhnya gimana anaknya? Itu jadi pas malam Jumat itu kan emang ada orderan buat ke masjid-masjid. Kebetulan ada salah satu Pak Haji gitu ya yang suka mimpin tahlil di situ buat yasinan malam Jumat. Pak, ini mau minta air doa Pak, anak saya sakit, kayaknya sawan deh katanya. Diceritain tuh sama Mas Agus. Ya udah nanti pulang dari sini saya ke sana. Pas udah ceritanya habis dikasih air nih, mau diusap nih mukanya pakai air, boleh ngedoain, boleh ngeyasinan kan gitu kan. Emaknya yang kesurupan, istrinya Mas Agus. Bilang apa? Pas baru diusap langsung sakit, udah ampun gitu bilangnya. Ini katanya siapa? Saya katanya dibunuh sama anak saya sendiri, tapi nggak apa-apa, dia kan katanya udah nggak waras. Dia katanya bilangnya sayang sama saya udah tua, biar biar ibu istirahat aja. Baru dipotong-potong teh. Nah udah gitu, selepas itu udah pulang. Masih ada yang ketinggalan katanya di kamar depan di laci paling atas. Itu laci yang saya bilang kebuka. Tolong ambil, kuburin bareng jasad saya. Tangan. Nah, iya tapi apa? Ada di laci di situ. Jadi nangis, dia bilang katanya, tolong katanya cariin, katanya itu di laci paling atas katanya. Kalau ketemu tolong kuburin sama jasad saya nggak bisa pulang. Apa emang pokoknya itu di laci paling atas, dia nggak bilang teh apa-apanya. Nah pas udah gitu ya udah besok katanya dicari ya ke laci, tapi sekarang keluar dulu ya, kasihan ini badannya, kasihan yang ditumpanginnya, kata Pak Hajinya gitu kan. Tolong ya, janji ya, pokoknya kalau sampai nggak balik saya nggak bakal mau pergi, mau di sini terus. Akhirnya iya besok saya ke sana. Keluar nih teh. Itu yang janji besok saya ke sana siapa? Kamu? Pak Hajinya. Oh, Pak Hajinya. Oke. Nah, pas udah gitu keluar pingsan nih kan. Nah, istrinya ngomong nih teh pas udah siuman nih.
tadi saya lihat disamperin nenek-nenek, katanya nenek-nenek pakai daster. Terus katanya megang ginian saya, pas saya tengok nenek-neneknya katanya jadinya darah semua. Terus tangannya butun segini. Kelingkingnya. Nah, karena udah janji kan Pak Haji ini, kata Pak Haji gini, nih biar mau selamat enggak, kalau mau besok kita ke sana. Saya mah takut Pak Haji. Nggak bisa gitu Rini, lu mah nggak setia kawan, ayo bareng. Ya udah deh, tapi nunggu di luar aja ya, nggak mau ke dalam, mual. Saya bilang gitu kan. Akhirnya pas besoknya nih, abis ba'da zuhur, kita ke sana nih bertiga, saya, Mas Agus, sama Pak Haji. Terus pas udah nyampe sana, masuk, oh iya lupa kan dikunci sama security. Mas Agus ke depan nih minta bukain Mas security, dikawal nih Mas security satu. Pak maaf ya, soalnya malam katanya istrinya si Mas ini kesurupan, bilangnya suruh ambil, katanya ada di laci paling atas, kalau misalkan ketemu tolong suruh kubur sama jasadnya. Akhirnya pas begitu masuk dibukain, kita buka ke kamar itu ingat banget teh, itu laci yang saya lihat ngebuka sendiri. Coba cari dulu yang itu yang bener nyarinya, ya segini doang teh, tinggal tulang doang. Kelingking. Karena warna lacinya juga kan udah kuning gading gitu, sama warna laci di pojokan laci paling atas. Ketemu Alhamdulillah. Siapa yang bawa? Bapak security-nya. Kuburannya di mana? Pak ini gimana Pak, katanya. Yaudah nanti saya coba telepon anak-anaknya dulu ya, katanya. Soalnya kan nggak mungkin kita main langsung. Saya telepon anak-anaknya dulu, barangkali mau ada laporan ke kepolisian juga atau gimana, ntar gampang lah diproses. Oh ya udah Pak, yang penting ini udah saya serahin ke Bapak ya, udah ketemu, tapi ingat Pak pesannya almarhumah katanya minta dikuburin sama jasadnya. Oh ya pasti kok, katanya gitu. Akhirnya kita pulang nih, begitu tutup gerbang sempat penasaran teh, kita berdua nengok lagi, ada si ibunya di jendela dalam sambil gini. Oke. Tapi itu anaknya sakitnya sampai hampir 1 minggu, panas. Anaknya Mas Agus? Iya. Cuma setelah ngambil itu sembuh nggak? Abis ngambil itu panasnya agak turun, tapi dia selalu bilang, aku main sama nenek. Anaknya kebetulan cowok juga, aku mau main sama nenek. Sampai kapan begitu? Sampai 1 minggu teh. Setelah itu? Akhirnya kan orang tuanya khawatir ya, takutnya namanya udah beda alam kan, berobat ke Pak Haji ini lagi. Akhirnya udah 1 minggu udah gak diganggu lagi. Dan akhirnya Bu Haji pun nerima kalau itu memang bukan salah kalian berdua. Iya. Kan karena ada kesaksian dari si Pak Haji yang ngobatin anak itu kan ikut ke sana. Terus tambah lagi ternyata ada beritanya teh. Apa tuh? Berita tentang mutilasi. Oh, ada di koran, berita-beritanya ada. Kalau jadi dia percaya nih kan, Bu Haji benar kan alamatnya yang di kita kan? Oh iya. Oke, Mbak Rini selalu bawa cerita yang bikin kok bisa oke, apalagi kali ini harus digarisbawain. Ibu istirahat ya, ibu udah capek sebelum dimutilasi. Sampai akhirnya anak ini berpikir kalau saking cintanya sama ibunya udah tua, terus dianya depresi, dikeluarin dari kerjaan, terus ditinggalin sama pacarnya, nggak tahu lagi pikirannya dia udah kemana-mana, kadang nggak tega sama ibunya yang harus ngurusin dia. Akhirnya ya orang sudah dibilang ODGJ, orang dalam gangguan jiwanya sudah hilang nggak tahu kemana, di luar pikiran nalar manusia lagi, memang udah nggak punya pikiran lagi. Akhirnya dia seakan-akan melakukan itu ya buat demi baktinya dia ke ibunya. Iya, betul. Ya kan ya, tapi sampai meninggal pun walaupun dia tahu anaknya yang membuat dia mati, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Iya betul. Ya, oke, untuk sahabat misi semuanya, ambil yang baik-baik dari cerita ini, yang buruk mah buang aja. Jadikanlah kalian hiburan, jangan ditanya lagi lebih dalam lagi, karena ini sebuah cerita dari narasumber kita yang mengalami langsung kejadian itu. Nah, buat sahabat misi semuanya yang mau jadi kayak Teh Rini, mau ceritanya aku yang ceritain atau mau konsultasi,
penanganan mau pengobatan. Di sini ada nomor telepon admin Ririn, ada nomor telepon admin Sasi, langsung hubungin aja. Kita kembali ke episode selanjutnya, cerita selanjutnya yang lebih mistis lagi, lebih menyeramkan lagi, lebih teka-teki lagi. Dan terima kasih Terini, Sama-sama, sehat Teh. selalu, berkah selalu, jangan kapok ngelihat intensitas makhluk halus. Untuk sahabat mistis semuanya, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.